Lo yakin, Man? Yakin. Gue yakin banget. Dan satu hal lagi, Lin. Tadi gue udah cek administrasi rumah sakit. Kelihatannya mereka udah nggak mampu lagi biaya pengobatan, Lin. Oke. Kalau gitu kita nggak perlu capek-capek nyingkirin perempuan itu, Man. Saya nggak nyangka akhirnya kita bisa bebas juga dari dia, Man. Malin. Siapa perempuan yang kamu bicarakan? Kamu mau menyingkirkan seorang perempuan. Siapa? Tadi kamu ditelepon bicara sama siapa? Sama anak buah saya, Pak. Anak buah kamu. Maksud kamu nyuruh orang untuk menyingkirkan perempuan itu. Iya. Perempuan itu bekas pembantu saya yang pernah saya ceritain dulu sama Papa. Mereka nggak berhenti-berhentinya ganggu saya dan memeras saya, Pak. Maksud kamu si Arif, Lili, dan Bu Jena? Kok Papa bisa tahu nama mereka? Malin, saya tahu semuanya. Kalau mereka memang memeras kamu nggak usah repot-repot nyuruh orang. Biar nanti saya turun tangan sendiri. Maksud Papa akan... Malin, saya tidak akan tinggal diam dengan semua ini. Saya terima kasih banyak, Pak. Cuman kali ini saya bisa atasin sendiri, Pak. Saya nggak mau ngerepotin Papa. Bagus. Ngapain sih pagi-pagi udah bangunin saya? Maaf non, anu Anu apa? Jangan ganggu jam istirahat saya. ada tamu non Jenny.
Jen? Sorry ya, Yan, gue ganggu lo. Gak apa-apa. Lo gak kenapa-napa kan, Jen? Gue gak apa-apa. Yan ya, lo mesti bantuin gue, Yan. Lo mesti bantuin gue. Tenang. Duduk dulu ya. Jen, kita kan udah pernah ngebahas soal ini. Lo nggak boleh ngegugurin anak itu, dosa. Dosa. Tapi gue akan ngerasa lebih dosa kalau gue ngebiarin anak gue hidup lebih menderita. Dan gue nggak yakin sama masa depannya. Terlebih lagi Malin. Gue nggak yakin kalau Malin bisa jadi ayah yang baik buat anak gue. Gue nggak ngerti deh, kenapa lo masih aja ragu sama calon suami lo itu? Yan, tuh nggak kenal siapa Malin. Iya sih, gue belum kenal sama Malin secara langsung. Tapi semalam bokap gue cerita banyak tentang Malin. Bokap lo? Iya. Kata bokap gue, Malin itu pengusaha muda yang lagi terkenal di mana-mana. Semua orang ngomongin dia karena kesuksesannya luar biasa. Jadi menurut gue tuh, gue nggak ngerti kenapa. Nanti gue ceritain semuanya. Tapi sekarang yang penting lo mesti nyelamatin hidup gue. Lo mesti nyelamatin masa depan gue ya. Tolong ya, please ya. Please. Jen, Makasih ya, Yan. gue ngelakuin ini karena lo sahabat gue. Sebenarnya gue ikutan merasa bersalah ngebunuh bayi yang... Jangan ngerasa bersalah, Yan. Justru lo udah nyelamatin bayi ini. Yan, gue pulang dulu ya. Soalnya gue takut Malin sama bokap curiga kalau gue lama-lama di sini. Ya. Jen! Tolong pikirin lagi baik-baik. Jangan gegabah. Iya, Yan. Makasih ya. Gue balik dulu. Malin. Selama ini gue menantikan dan berusaha mendapatkan pria seperti Malin. Kalau gue punya calon suami kayak Malin, gue justru akan berusaha mengikat Malin dan gak akan melepaskannya. Tapi kok Jenny malah menolak Malin ya? Aneh. Pok, ini masih hidup apa udah mati? Ngomong sembarangan lu. Lagian dari pagi nggak bangun-bangun. Udah gue panggilin dukun, katanya dukun kagak pape, cuman ayannya kumat. Emang orang bisa mati gara-gara ayan? Dukun? Iya, Bu Mina tukang jambu.
Ya, orang sakit panggilin dukun, panggilin dokter. Duit dari mana, Panjul? Kan bisa dibawa ke puskesmas. Waktu pingsan semalam gua kan cuma sendirian. Emang gua gendong. Untung Bu Mina mau nolongin gua. Badan gede, nggak kuat. Aduh. Lu, dia bangun. Gue pergi dulu ya. Mana lu? Gue takut. Gue takut. Rip. Lu? Pok, tenang, Pok. Ntar Pok kumat lagi. Aduh. Pok, Empok Ayan ya? Kok lu tahu? Pan kemarin waktu Empok pingsan, saya nulungin. Empok kelojotan. Hah? Lu? Nulungin gue? Iya. Makasih ya. Kok lu baik sama gue? Udah gue maki-maki. Udah gue usir. Lu masih mau nulungin gue? Pok, yang harusnya dimaki-maki bukannya gue, tapi Bang Suhir. Kita tuh sama-sama korban. Suhir harus kasih pelajaran, Pok. Bener lu. Suhir. Awas lu ya. Nih lihat. Artinya dia telah berbohong kepada kita. Tempo hari dia menanyakan pendapat kita. Ternyata dia telah tekan kontrak tanpa persetujuan kita. Enggak. Ini nggak bisa didiamkan. Emangnya dia pikir kita ini siapa? Penandatanganan proyek kan harus pengetahuan manajemen. Anak baru mau macam-macam. Kita harus lapor kepada Pak Sony. Jangan. Nggak ada gunanya kita lapor sama Pak Sony. Loh, kenapa? Pak Sony harus tahu. Kita ini kan orang lama. Anak baru mau macam-macam. Kalian kan tahu, Malin itu calon menantunya Pak Sony. Tapi kan Pak Sony itu seorang yang profesional. Jadi beliau pasti bisa membedakan soal bisnis dan keluarga. Kalian pikir begitu? Lihat nih. Lihat. Surat peringatan. Kalian mau mengalami nasib yang sama. Itulah akibatnya kalau kalian berani menentang keputusan Malin. Kalau mau aman, mendingan kita ikutin aja apa maunya Malin. Percuma kita lapor sama Pak Sony. Pak Sony itu sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Malin. Dan suatu hari nanti, Malin akan menggantikan posisinya Pak Sony. Maksud lo? Gua mau nama gue tercantum sebagai pemilik perusahaan, Man. Gak cuma sebagai pemegang kuasa sementara. Dan kalau itu kejadian, lo bakal pegang klinik ini sepenuhnya, Man. Gue janji sama lo. Lu serius, Lin? Kapan gue pernah ingkar janji sama lo? Sekarang gue tanya, pernah gue ingkar janji sama lo? Enggak. Tapi thank you banget, Lin. Thank you banget. Gue akan doain. Semoga segala keinginan lo ini segera terwujud. Doa-doa gak cukup. Lo bantu gue 1000%. Dukung gue, ikutin semua perintah gue. Lo ngerti nggak? Oke. Gue janji. Kali ini gue nggak akan mengulangi kesalahan gue yang dulu lagi. Lo pegang kata-kata lo. Bakal gue ingat. Buktiin. Lo mau bunuh bayi itu? Dosa, Jen, kasihan. Bayi itu berhak hidup, tau nggak? Banyak orang yang pengen punya anak tapi sulit ngedapetinnya. Lihat aja nyokap bokap gue. Mereka harus ngadopsi gue. Saya melakukan ini bukan untuk diri saya sendiri, tapi demi masa depan anak ini. Untuk apa dia lahir kalau hanya untuk penderita? Menyaksikan pernikahan orang tuanya yang gagal. Pernikahan saya dan Malin hanya sandiwara untuk menyenangkan hati papa. Malin tidak mencintai saya lagi, dan kami tidak akan bahagia.
maafkan ibu. Ini demi kebaikan kamu sendiri. Selamat siang. Siang. Ibu Jenab? Iya. Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya Sony. Calon mertuanya Malin. Masya Allah. Jadi, Bapak ini ayahnya anak Jenny. Ibu sudah kenal sama anak saya, Jenny? Belum, Pak. Tapi saya sudah tahu namanya. Dan saya juga sudah tahu bahwa anak Jenny insya Allah akan menjadi menantu saya. Saya ini ibunya Malin, Pak. Alhamdulillah, Malin mau memperkenalkan Bapak kepada saya. Silakan duduk, Pak. Maaf, keadaan saya seperti ini. Tidak apa-apa. Ibu Jainab. Maaf, Ibu Jenab. Saya tahu Ibu sedang sakit. Jadi Ibu sebaiknya istirahat dan tidak usah sungkan. Ya. Saya sebelumnya minta maaf. Ibu sakit apa, Bu? Gangguan pencernaan, Pak. Dan dokter bilang saya harus operasi. Tapi saya sengaja menundanya. Kenapa, Bu? Saya ini kan orang kampung, Pak. Operasi itu rasanya menyeramkan bagi saya. Dan saya sendiri khawatir kalau nanti operasinya gagal, lalu barangkali saya meninggal. Tapi saya belum bertemu dengan Malin. Saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Sony sudah mau menjenguk saya kemari. Dan tentu Bapak tahu dari Malin. Apa Malin sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya, Pak? Tolong sampaikan saja pada Malin. Saya merestui pernikahannya dengan Nak Jenny. Dan saya ingin sekali dia datang kemari untuk menemani saya sebelum operasi. Ibu Jenab, saya berjanji. Kalau Malin ada waktu, dia pasti datang ke sini menjenguk Ibu. Ya. Terima kasih sekali, Pak Sony. Kalau boleh tahu kapan tanggal pernikahannya, ya, Pak? Maaf, saya ingin sekali hadir. Aku jadi sedih, ngarepin gini. Ada yang ngurusin, ngasih makan. Ini malah terdampar di warung. Kayak ikan-ikan cumi. Bodoh nak, stres yang penting kenyang. Jangan-jangan Cinderella sama si Ayan begulet lagi. Bodoh nak, nunggu makan. Suhir! Sundel bolong. Ketahuan lu ya! Sini lu! Mau lari kemana lu? Ayo! Gorila. Sundel bolong, gorila. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana lu? Aduh. Cinderella ampun. Cinderella dijelasin dulu dah.
Ampun Cinderella, pegangin. Pegang. Dasar lu ya, dasar ngomong manis lu ya. Bapak, Saya permisi dulu. Mudah-mudahan Ibu Jenab cepat sembuh dan dia bisa hadir dalam pernikahan putranya. Permisi. Ibu nggak apa-apa kan? Kamu ini kenapa, Li? Ibu baik-baik saja, Bu. Tentu saja. Hari ini justru hari yang paling membahagiakan buat ibu. Tadi itu kan Pak Sony, ayahnya Nak Jenny, calon besan ibu. Malin meminta dia datang kemari untuk bertemu dengan ibu mewakili Malin. Li, kamu tidak sia-sia mencari Malin. Malin itu memang sibuk, jadi dia tidak bisa kemari. Dia sedang mempersiapkan pernikahannya. Jadi Pak Sony yang datang kemari sekalian untuk berkenalan dengan calon besan katanya. Pak Sony bilang begitu sama Ibu. Iya, dan Pak Sony bilang dia akan memberitahu Malin untuk datang kemari menjenguk ibu sebelum ibu operasi. Malin mau ke sini, Bu? Insya Allah. Li, Pak Sony tadi cerita kalau pesta pernikahannya Malin itu akan diadakan besar-besaran. Pejabat-pejabat juga akan datang. Lili. Ibu mengerti perasaan kamu, Li. Saya ikut bahagia melihat kebahagiaan Ibu dan Malin. Betul itu? Betul, Bu. Jadi sekarang Ibu jangan mikirin macem-macem lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ali. Ibu selalu mendoakan. Insya Allah kamu akan bertemu dengan jodohmu kelak. Ya udah sekarang Ibu tidur lagi ya. Aneh, dulu Arif bilang Pak Sony jahat dan mengancam kami semua untuk menjauhi Malin. Kenapa sekarang sikap Pak Sony berubah? Mudah-mudahan Ibu gak kecewa lagi. Mudah-mudahan Pak Sony gak bohong dan memberikan janji palsu. Perempuan itu sakit keras dan sama sekali tidak bicara soal uang. Yang dia inginkan hanya Malin anaknya. Naluri saya melihat kejujuran dalam mata perempuan itu. Untuk apa Malin ingin menyingkirkannya? Perempuan itu sama sekali tidak berbahaya. Malah seharusnya dikasihani. Halo, selamat siang. Tolong sambungkan sama sekretaris Malin. Dari Sony. Oh, Pak Sony. Iya Pak, saya Prahara. Saya asisten sekaligus sekretarisnya Pak Malin yang baru Pak. Prahara. Iya Pak, kebetulan Pak Malin belum sempat memperkenalkan kita Pak. Karena kalau saya dengar katanya Bapak sempat dirawat di rumah sakit ya. Betul Pak? Iya, betul. Lalu sekarang bagaimana Pak? Apa udah baikan? Kamu dengarkan saya baik-baik. Saya perlu bantuan kamu. Iya, dengan senang hati Pak. Saya perlu biodata pegawai. Pak Sony minta biodata gue sama lo. Untuk apa, Man? Itu juga yang gue gak ngerti, Lin. Makanya sekarang gue langsung telepon lo.
Ya kok tapi mintanya sama lu bukan sama gue langsung? Aneh. Tahu deh. Terus sekarang gue harus gimana nih? Ya udah gue coba ngomong nanti sama Pak Sony. Lo jangan kasih apa-apa sama dia. Ngerti? Oke. Kenapa Pak Sony melakukan ini di belakang saya? Pasti ada alasannya. Jangan-jangan Jenny berhasil meyakinkan papanya dan membuat Pak Sony ikut meragukan saya. Saya udah bilang saya nggak tahu, Lin. Masa kamu nggak tahu papa pergi kemana? Emangnya dia nggak pamitan sama kamu? Tadi pas saya pulang, Papa udah nggak ada, Lin. Kamu baru pulang? Pulang dari mana? Kamu apaan sih nanya kayak polisi aja? Emangnya saya harus laporan sama kamu kalau setiap kali saya mau pergi? Emangnya saya tahanan kamu apa? Loh kok kamu jadi sewot? Saya kan cuma nanya kamu pergi kemana. Kalau kamu marah berarti ada yang kamu tutupin. Dari mana kamu? Jawab. Ah, bukan urusan kamu. Halo? Jen, halo? Tan. Mudah-mudahan obat dari Dian segera bekerja. Kalau kandungan ini gugur, Malin gak akan bisa ngancam saya lagi. Dan Papa gak perlu nanggung malu melihat anak yang melahirkan tanpa suami. Ini nomor rekening Bapak dan ini buku ceknya. Jika Bapak butuh dana, Bapak bisa ambil di sini. Makasih. Oh ya, jangan lupa untuk membayar cicilan setiap bulannya. Karena jika tidak, rekening Bapak akan kami potong. Saya ngerti. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koran. Berapa nih? 3.000. Kamu kira kamu bisa melakukan segalanya. Kamu lupa, Malin. Kamu bukan Tuhan. Kamu manusia biasa. Cepat atau lambat, hari pembalasan buat kamu akan tiba. Saya sudah dapat rumah kontrakan yang baru, Bu. Nanti saya akan ngajak Lili untuk lihatnya sama-sama. Yang penting kan kamarnya ada 3. Pas lah buat kita. Aduh, Nak Deni. Ibu ini sudah malu selalu merepotkan Nak Deni. Ibu pikir sebaiknya ibu tinggal dengan Malin saja. Apa? Pak Sony, calon mertuanya Malin sempat datang kemari menjenguk ibu. Katanya diminta Malin untuk datang sekaligus berkenalan dengan ibu. Soalnya Malin sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya. Sibuk sama pesta pernikahannya? Iya, Pak Sony bilang pestanya itu akan diadakan besar-besaran. Ibu masih aja percaya sama Malin. Lihat ini. Malin nggak sibuk dengan pesta pernikahannya. Tapi sibuk sama bisnisnya, Bu. Yang dipikirin sama Malin itu cuma uang. Astagfirullahaladzim. Nak Deni, kenapa Nak Deni jadi emosi begini? Den, sabar, Den. Ya Allah, damaikanlah Nak Deni dengan Malin. Mereka berdua anak-anak saya. Pak Sony tahu dari mana sih kalau ibu ada di sini, Li? Dari saya, Den. Dari kamu? Maafkan saya, Den. Saya bingung. Ibu maksa saya untuk mencari Malin dan nggak mau dioperasi sebelum ketemu dengan Malin. Jadi saya ke rumah Jenny.
Kamu kenapa nggak bilang sama saya dulu sih, Li? Kamu kan lagi sibuk ngurusin tanah kamu. Maafin saya ya, Den. Bukannya saya nggak ingat dengan pesan kamu, tapi ibu maksa. Saya juga nggak nyangka Pak Sony mau datang ke sini. Apa? Pak Sony? Pak Sony kemari? Iya, Den. Kak Lili gimana sih? Kok Kak Lili ngasih tahu di mana tempat ibu dirawat sih? Ntar kalau ibu kenapa-napa gimana? Enggak, Pak Sony kan cuma... Alah, saya itu tahu siapa Pak Sony. Dia itu dulu mantan preman, mantan mafia. Saya pernah diancam sama dia. Kalau saya nggak ngejauhin Mbak Jenny, kita semua bakal dihabisin. Tapi tadi Pak Sony datang baik-baik dan bicara baik-baik sama ibu. Katanya ia juga mau ngajak Malin. Pak Sony percaya kok Rif sama kita. Alah, paling dia cuma bersandiwara. Di belakang kita, dia tuh menyusun rencana sama Bang Malin untuk ngabisin kita semua. Pokoknya ibu harus dipindahin sekarang juga. Harus. Tenang, Rif. Tenang. Tenang. Saya akan menjaga kalian semampu saya. Rip, Palang Pak, ada apa Pak? Kamu hari ini nganter Tuan kemana aja? Hari ini Tuan tidak ke kantor Pak, cuma ke bank dan ke rumah sakit Pak. Rumah sakit, siapa yang sakit? Saya sendiri tidak tahu Pak, kelihatannya sih bukan mau periksa, tapi mau besuk orang Pak. Ya udah sana kamu. Ya Pak. Prahara sudah pulang. Gimana sih? Kamu tahu nggak nomor telepon handphonenya? Ya, begini. Kamu hubungin dia. Suruh dia untuk menyerahkan file biodata yang saya minta secepatnya. Saya tunggu sekarang. Ya. Ini, Pak. Kamu udah pulang, Malin? Papa butuh biodata saya kan? Ini. Prahara itu orang baru, Pak. Dia nggak punya akses ke biodata pegawai. Lain kali kalau Papa butuh biodata pegawai, Papa langsung ke saya saja. Begini, Malin. Saya tadinya tidak mau merepotkan kamu. Jadi saya coba untuk urus sendiri. Boleh saya tahu untuk apa biodata saya, Pak? Oh ya, jadi biodata ini untuk mengurus surat-surat. Surat-surat? Iya, surat-surat untuk syarat-syarat pernikahan kalian. Ya. Oke, Pak, saya ke kamar saya dulu. Oke, Malin. Pak Sony rupanya mau menyelidiki latar belakang saya. Jangan-jangan Jenny berhasil meyakinkan Pak Sony. Jangan-jangan Pak Sony ke rumah sakit untuk... Tapi, Lin, buat apa lagi, Lin? Perempuan itu kan udah... Udah! Lu jangan banyak ngomong sama gue. Lu dengerin apa yang gue perintahin. Iya. Gue bukan mau ngebantah lo, Lin. Tapi gue cuman mau... Udah, lo habisin dia malam ini juga. Kalau enggak, lo lupain semua mimpi lo tentang klinik itu. Ngerti nggak lo? Gawat nih. Kali ini gue nggak boleh ngecewain Malin lagi. Kalau enggak impian gue bisa hancur berantakan. Apa mungkin seorang anak tega menghabisi ibu kandungnya sendiri? Tapi Ibu Jenab nampak tulus dan jujur. Untuk apa sebenarnya dia menyingkirkan perempuan yang lemah dan tak berdaya itu? Apa mungkin Malin berani membohongi saya? Ibu Jenab harus tetap hidup sampai penyelidikan saya selesai.
Pak, saya antar makanan ke tempat Jenny dulu ya. Kenapa Jenny nggak mau makan sama-sama? Namanya juga lagi hamil muda, Pak. Lagi uring-uringan. Minta dimanja terus, Pak. Malin. Iya, Pak. Saya sudah urus perempuan yang namanya Jenab itu. Maksud Papa, diurus gimana? Jadi kamu tidak usah lagi nyuruh anak buah kamu. Serahkan semuanya sama saya. Makasih, Pak. Ya udah saya antar makanan ini untuk Jenny dulu, Pak. Saya yakin dia udah lapar. Kasihan si Suhir. Pasti kelaparan malam ini. Ya, si empok mikirin laki mulu. Makan aja deh. Ya lu, jelek-jelek gitu. Dia itu cinta pertama gue, Ti. Kita ini udah setahun lebih rumah tangga. Makanya jangan percaya sama lelaki. Empok sih jadi sakit hati. Kayak gue nih nggak percaya sama lelaki, nggak pernah jatuh cinta sama lelaki. Loh, buktinya lu mau kawin sama laki gue? Ya iya, tapi bukan karena cinta. Kawin bukan karena cinta. Pok, gue sama si Suhir sama-sama butuh. Bang Suhir butuh bini buat beresin rumah sama masak. Gue butuh suami buat cari nafkah. Adil kan? Jadi lu kawin cuma bakal nafkah doang? Iya, makanya gue gak sakit hati banget. Nyantai aja, Pok. Ayo makan. Gue gimana mau nyantai, mau tenang, mau pulang aja udah nggak ada rumah. Lah, itu kan rumah lu. Pulang aja. Sekarang udah bukan rumah itu, udah kandang si macan sama gorila alias Siti sama Cinderella. Gue pulang, digebukin lagi gua, ini udah sakit. Kalau lu berani karena benar. Kalau lu salah, berarti lu takut. Apa sih maksud lu? Gini nih, maksud gue, kalau menurut lu tuh benar, berarti lu berani. Lu harus berani. Lu harus hadapin, ya gak? Kalau lu takut berarti lu salah. Ngerti? Berarti kalau gue berani karena benar. Terus kalau gue takut karena salah gitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, pepatah kayak gitu, lu dari mana, Rip? Waktu itu gini nih ceritanya. Gua kan ngapur ke masjid. Terus gua ketemu sama Ustadz. Katanya begini. Kalau kita punya masalah, kabur bukan salah satu jalan yang baik. Masalah itu harus dihadepin, gitu. Kalau lu benar, ngapain lu takut? Ya enggak? Ngerti gak? Kamarnya ada 3, tapi kamar mandinya cuma 1. Gimana, Li? Ya, terserah kamu aja, Den, asal sesuai sama budget kamu. Ini DP-nya, Bu. Oh iya. Kapan kita bisa nempatin rumah ini ya, Bu? Kapan aja bisa, memang rumah ini lagi kosong kok. Ya sudah kalau gitu, besok saya akan kembali lagi untuk lunasin pembayaran bulan pertama. Iya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Ayo, Li. Mari, Bu. Iya, mari. Kasih, Bu. Iya, mari. Ini, Li. Buat kamu. Buat apa, Dan? Ini buat biaya perawatan Ibu. Sama buat kamu juga. Buat saya? Iya, kamu kan perlu beli baju baru, Li. Semua barang-barang kita kebanyakan terbakar kemarin. Nih, sama uang belanja kamu. Skorsing saya kan tinggal 2 minggu lagi, Li. Habis itu saya akan kembali dinas dan dapat gaji. Jadi saya nggak perlu lagi narik taksi. Ya pelan-pelan, kehidupan kita akan kembali normal, Li. Ayo, kita pulang.
Apaan anak kecil lu? Masuk. Takut lu? Cewek lagi sih. Bilang gue takut. Ketok. Iya, iya. Rip, nggak ada Rip. Nyalah. Gua nih yang ketok. Siapa? Jangan takut. Gua doain dari belakang. Oke? Sip. Gua doain. Rip, 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 Rip. Waduh. Mau apa lu kemari? Hah? Mau ngaku salah? Apa mau coba ngibul bela diri lagi? Hah? Enggak. Suir, cuman anu shit. Shit. Abang kenapa bang? Bang Suhir, bangun abang, abang, Ati, Bang Suhir semaput Titi, tulungin dong. Ya Allah abang, jangan-jangan si abang kena serangan jantung, abang, bangun dong abang, jangan tinggalin gue abang. Ya Allah, aduh abang, aduh coba deh. Dasar Putri Ayan, sok galak, sok cerewet. Ternyata masih cinta sama gue. Halo? Yan, kok obatnya belum ada reaksi juga sih? Yan, gue udah minum 3. Tapi perut gue gak ada mulus sama sekali. Emang kayaknya obatnya reaksinya agak lama deh, Jen. Sabar aja ya. Yan, lo mestinya kasih gue obat yang lebih keras lagi. Jen, bokap gue emang dokter. Tapi kan masa di rumah gue mesti nyimpen semua obat? Emangnya rumah gue apotek apa? Yang ada di rumah cuma ada obat itu. Yan, lo tolongin gue dong. Lo mintain sama bokap lo obat yang lebih keras lagi ya, Yan. Mana mau sih bokap gue ngebantuin orang yang gugurin kandungan. Lagian gimana caranya gue ngomong sama bokap? Gue takut aja, Jen. Gila lo ya. Ya tapi gimana dong? Lusa kan gue udah married sama Malin. Saran gue, mendingan lo jangan sampai ngebatalin pernikahan lo sama Malin. Kasian kan bokap lo. Iya sih. Sabar aja. Kalau emang nanti lo nggak tahan sama pernikahan lo, kan tinggal minta cerai, ya kan? Ya udah, nanti lo gue telepon lagi ya. Nah. Kamu belum makan? Saya nggak lapar. Kamu harus makan. Saya minta piring itu kosong sekarang juga. Ayo makan. Kamu mau lihat piring itu kosong? Gampang. Buang aja ke tong sampah. Kosong kan? Jen, saya bilangin sama kamu. Saya nggak peduli kamu makan atau enggak. Kamu mau sakit atau mati kayak itu urusan kamu sendiri. Tapi dalam kandungan kamu ada anak saya. Saya harus jaga keselamatan Jen. Jadi dulu kamu mau menikahi saya karena papa. Sekarang kamu mau nikahi saya karena saya hamil. Jadi kamu nggak pernah benar-benar mencintai saya dong, Lin? Nggak ada bedanya cinta atau enggak, Jen. Seharusnya kamu bersyukur dapat suami kayak saya. Perempuan-perempuan lain bakal ngiri kalau ngeliat kamu dapat suami seperti saya. Sadar itu kamu. Kamu udah benar-benar besar kepala, ya, Lin? Kamu pikir saya sama perempuan-perempuan lain? Kamu pikir kamu siapa? Jangan ngatur orang seenaknya dong, Lin. Ngaca dulu. Malin
ini untuk perempuan itu. Selamat tinggal, Jenab. Yang ini untuk siapa aja yang nyalain jalan gue. Gue nggak boleh gagal malam ini. Nggak boleh gagal. Malam ini adalah malam menentukan masa depan gue. Ibu nggak mau tinggal sama kita lagi, Den. Belum tentu semua janjinya Pak Sony itu akan menjadi kenyataan, Li. Bisa jadi Pak Sony dan Malin itu bersekongkol. Sekongkol? Iya. Arif bilang mereka itu sama-sama bajingan. Yang satu mantan preman, yang satu lagi anak durhaka. Kalau mereka bersekongkol, jangan-jangan Pak Sony mau mencelakakan ibu, Den. Seharusnya kita nggak tinggalin ibu sendirian. Bu,